Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali boleh beribadah bersama. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mari kita sama-sama mengucap syukur. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Berterima kasih buat setiap hari ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan utus untuk memberi kekuatan dan penghiburan buat setiap kehidupan kita. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Sama-sama kita katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Terima kasih Tuhan. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Sembah Tuhan, sembah Roh-Nya yang hidup, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau mulia dan layak ya Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu, senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Yesus. Kami menyembah-Mu, menaikkan syukur kami. Engkau baik Yesus Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, kalau boleh pada pagi hari ini membuka hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa pujian-pujian kami Bapa bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi suatu kerinduan dalam setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bekerjalah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan Yesus. Layakkan setiap hati kami Bapa. Ampuni setiap dosa kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh Bapa layak Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersyukur padamu buat apa yang Kau beri Tuhan. Nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan Yesus yang masih boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian kita, terima sukacita surga. Amin.
Sukacita itu datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, Sukacita surga nyata penuhiku. amin. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan. Sama-sama kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama kita terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya Taklukkan badai. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam Kau hatiku. ada dalam Terima kasih hatiku. Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang takkan kekuatanku. hilang kekuatanku. Sama-sama kita katakan kami mau bersorak bagimu Tuhan. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, Lebih bersukacita. sukacita surga Terima kasih nyata Tuhan. penuhiku. Syukur bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tetap bersukacita dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita lanjutkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Kami mau bersukacita Bapak, sebab Tuhan Yesus mazmur kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
lagi kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu Ku bersyukur. mau selalu Terima bersyukur kasih Tuhan. sebab cintamu Haleluya. padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan. Kasih setia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi jemaat Tuhan, kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau masih boleh ada hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau hadir Roh Kudus di tempat ini Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, kami buka hati kami ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut dan manis Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami masih bisa untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di atas semuanya Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu jemaat sekalian tetap di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Hari ini seluruh gereja akan memperingati hari yang disebut dengan Hari Pentakosta. Penta itu 5. Hari yang ke-50. Jadi setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga, dan sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kau tinggalkan Yerusalem sebelum Allah memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Dan 10 hari kemudian itulah terjadi, di mana murid-murid Tuhan dan semua yang ada di dalamnya sekitar 120 orang yang berada di loteng Yerusalem, hari itu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Ada lidah-lidah api di kepala mereka. Dan terjadi suara hingar-bingar. Sehingga membuat orang-orang di luar loteng, mereka ada satu keinginan, ingin tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka berkumpul di sekitar loteng dan tidak berapa lama murid-murid Tuhan keluar dari loteng. Dan saat itu singkat cerita, Petrus berkhotbah. Murid-murid yang lain mendampingi berkhotbah. Dan setelah itu setelah mereka mendengar khotbah di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ dikatakan mereka terharu. Sehingga mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Dan hari itu Alkitab katakan 3.000 orang dibaptiskan. Karena Roh Kudus. Ya, itu janji Tuhan kepada murid-murid, jangan keluar. Tetap di Yerusalem, tunggu sampai janji Tuhan itu diberikan. Mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka membawa orang-orang datang kepada Tuhan. 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis, itu tidak terjadi di dalam zaman Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa orang Petrus dan kawan lebih berkata, tidak. Tapi ini hanya ingin menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan juga bekerja buat murid-murid Tuhan yang sudah digarap, dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu berlanjut. Alkitab tuliskan, kalau kita baca di dalam Alkitab, Petrus menyembuhkan karena kerjaan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang Elok. Petrus membangkitkan seorang wanita yang bernama Dorcas. Ya, terjadi kegerakan di mana-mana. Bahkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, di situ juga dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul, mereka bertekun di dalam doa, persekutuan, mereka bertekun di dalam pemecahan roti atau perjamuan kudus. Terjadi kegerakan. Bahkan Roh Kudus ini juga yang memberikan keberanian kepada Stefanus, sehingga dia rela mati sebagai martir waktu itu. Ya, berlanjut. Ya, gereja mula-mula berlanjut. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa terjadi saat itu. Orang semakin banyak mengenal Tuhan, semakin mereka menerima Yesus. Banyak yang bertobat. Bahkan kita ingat, nanti kita juga akan baca sidang jemaat Roma yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka begitu beraninya menghadapi tantangan yang begitu berat. Gereja mula-mula. Ya, mereka disiksa, dibunuh, diadu dengan binatang buas, dibakar. Saya sudah sering kali khotbah ini. Yakobus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Dan masih banyak yang lain, murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya saat itu. Karena kuasa Roh Kudus, mereka tidak undur, terus mereka maju. Sehingga muncullah perkataan dari Paulus, berkata kepada sidang jemaat Roma, engkau lebih dari pemenang. Lebih dari orang-orang Roma yang merasa dirinya pemenang. Karena mereka rela mati. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini kita mau lihat Roh Kudus yang sudah terjadi, kegerakan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya percaya Roh Kudus juga masih bekerja untuk sampai hari ini. Ini yang saya ingin sampaikan. Mari kita buka Alkitab kita. Peran Roh Kudus bagi gereja hujan akhir atau gereja zaman akhir. Ya, kita baca bersama-sama dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8. Maaf. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau lebih baik kita baca dari ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang,
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini yang saya ingin ajak kita bahas bersama. Peran Roh Kudus di akhir zaman adalah bagaimana dia ingin mewujudkan kerinduan Bapa, mengembalikan manusia pada rancangan semula. Dari manusia berdosa, kemudian digarap, dibentuk, sehingga dia boleh menjadi anak-anak Allah. Ini sudah saya bahas dalam beberapa minggu ini. Karena ini keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dari manusia berdosa, ditebus, disucikan, ditebus dosanya, kemudian dia diberikan kesempatan. Hidup kita diolah, gereja diolah sedemikian rupa oleh pekerjaan Roh Kudus. Sampai satu waktu kita boleh layak disebut anak-anak Allah. Haleluya. Saya itu mari Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan ini firman Tuhan. Di dalam hari raya Pentakosta ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Saya ulangi membaca ayat yang ke-8, ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Allah. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan saya yakin sampai hari ini Roh Allah, Roh Kudus juga masih bekerja. Dan salah satu bagian yang dituliskan di sini, orang yang dipimpin Roh Allah, dia akan disebut anak Allah. Ya, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, dipimpin ditulis dengan kata aku. Saya mencatat ada dua arti aku di sini. Yang pertama, aku dipimpin itu adalah dipimpin dengan berpegangan tangan. Atau bahasa yang familiar, digandeng. Kalau orang Jawa bilang dikanti. Ya, dipimpin dengan berpegangan tangan. Arti yang kedua, aku adalah berjalan bersama menuju suatu arah tujuan tertentu. Satu, berjalan bersama dengan bergandengan tangan. Yang kedua, berjalan bersama menuju ke satu arah tertentu. Haleluya. Dipimpin Roh Allah. Ini aturan yang Tuhan sudah berikan. Untuk jadi anak Allah, syaratnya kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya, jadi anak Allah bukan hanya kita percaya, oh udah selesai. Enggak. Kita dalam perjalanan. Saya ingat yang sudah saya sampaikan, setelah manusia menerima Yesus, ditebus, dia mengalami penebusan, kita hak istimewa, penebusan, hak istimewa, dia pelihara kita. Kemudian hak istimewa selanjutnya adalah kita menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus bersama dengan kita. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita bicara berpegangan, bergandengan, gandengan itu akan punya arti
kalau kedua belah pihak itu bersedia gandengan. Ya, ada kesediaan untuk bergandengan. Kalau saya katakan Roh Kudus sudah pastilah. Ya, karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mintakan kepada Bapa roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus tahu. Tanggung jawab dia kepada Bapa adalah memimpin, ya, menyertai orang-orang yang bersedia untuk disertai, dibawa mengarah kepada anak Allah. Jadi sekali lagi yang pertama saya ingin sampaikan adalah kesediaan kita. Apakah kita siap dipimpin oleh Allah? Apakah kita mau dipimpin oleh Allah? Ya, saya ingat firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Domba itu akan berjalan di depan. Gembala itu akan berjalan di depan dan domba akan mengikutinya. Kita ini adalah domba-domba. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4, kelemahan domba adalah domba itu suka mau jalan sendiri. Ya, domba itu maunya jalan sendiri. Makanya Alkitab berkata, kalau kita mau pengen jadi dombanya Allah, untuk menikmati pemeliharaan domba Allah, ayat berkata di sini, kita harus mengikuti gembala, mengikuti dari belakang, kesediaan untuk berjalan mengikuti gembala. Biasanya gembala itu di belakang, tapi kalau kita lihat dalam kisah ini, gembala yang di depan, dombanya akan mengikuti dari belakang. Kesediaan. Kenapa saya katakan kesediaan? Karena domba lebih senang dia mau jalan sendiri. Ya, kita manusia, saudara ya. Manusia itu punya hasrat, punya keinginan. Ya. Maunya jalan sendiri. Ada istilah orang Jakarta bilang semau gue. Orang Jawa bilang sak karepe dhewe. Ini manusia kita. Tapi bersyukur dia mau berikan Roh Kudus buat kita. Cuman ya itu, siap enggak kita memberikan kesediaan kita dipimpin oleh Roh Allah? Ya. Kita mau berjalan, gembala di depan, kita mengikuti dari belakang. Kesediaan mengikuti dari belakang. Dan itu sulit untuk domba. Karena domba lebih senang dia mau jalan sendiri. Itu Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Ya, sebuah perjuangan buat kita untuk kita bersama dengan Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Allah, dia anak Allah. Tapi pertanyaan, bersedia enggak kita dipimpin oleh Allah? Ini yang pertama. Kenapa? Kita domba, kita lebih suka jalan sendiri. Ya. Kemudian saya ingat Yesaya pasal 55, dia berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Roh Allah mau ngajak kita jalan. Di jalannya siapa? Jalan Tuhan. Saudara ingat, seringkali di Natal disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan di situ bahasa asli ditulis dengan kata bahasa Yunani hodos, lorong yang panjang. Dia jalan panjang.
Dibutuhkan kesetiaan, ketekunan untuk berada di lorong yang panjang. Yesus jalan, makanya kita perlu Roh Kudus. Supaya kita boleh digandeng oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Dan sekali lagi, perjalanan ini tidak mudah, saudaraku. Kita sudah sering kenal kan? Via Dolorosa, jalan salib. Menyangkal diri, memikul salib. Ini jalan orang percaya, ini jalannya anak-anak Allah. Jalan yang panjang, jalan yang sulit, jalan yang sempit. Tapi kita bersyukur, yang lalu saya sudah sampaikan untuk menjadi anak Allah, Dia berikan hak istimewa, Roh Kudus. Ya, helper, Dia akan membantu kita, menyertai kita. Supaya kita boleh berjalan. Dia siap menggandeng kita. Tapi catatannya, siap enggak kita menyerahkan hidup kita digandeng oleh Tuhan? Ya, makanya saya ingat Roma pasal 12, ini yang kita mau baca. Roma pasal 12. Ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu bukan waktu hari Minggu kita ke gereja. Itu ibadah liturgi kita. Tapi ibadah yang sesungguhnya, berapa minggu ini sudah dibahas oleh pendeta muda. Bagaimana waktu kita hidup di luar tempat ibadah. Ya, bagaimana kita boleh mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan hidup kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan apa ibadahmu yang sejati? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini pikiranmu. Karena pikiran manusiawi kita itu tidak sama dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkatakan jalan kita, pikiran kita, kalau sudah baca di dalam Yesaya pasal 55, ayat-ayat yang di bawah dikatakan pikiran kita, jalan kita dengan Tuhan itu seperti bumi dengan langit, jauh. Ada sebuah perjuangan. Tapi akan bisa kita lewati kalau kita bisa lewat Hodos tadi. Makanya saya katakan kan perjalanan kita panjang. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita bisa menikmati hidup, ayo. Masih ada waktu kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Untuk Roh Kudus memimpin jalan hidup kita. Ya, pembaruan budimu, saya lanjutkan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari. Kesediaan untuk bersama dengan Allah. Itu tadi yang pertama. Kenapa? Karena kita ini domba yang suka jalan sendiri. Saya ingat 1 Petrus berkata, kamu sudah kembali, dulu kamu sesat seperti domba, dan kamu sudah kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Dulu kita sesat, kita jauh. Ini domba. Itu dikatakan itu di dalam Yesaya. Daud sendiri berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, ini domba. Dia lihat dombanya kalau nyasar. Karena dia seorang gembala. Jadi satu, kesediaan untuk berjalan bergandengan tangan dengan Allah. Kedua, tidak mudah
Karena kita harus merubah pola pikir kita. Ya, berubah. Metamorfoste. Perubahan yang signifikan. Ya. Metanoia, ini perubahan. Pertobatan, dari kata metamorfoste. Metamorfose. Dari telur jadi cacing, jadi kepompong baru. Jadi kupu yang indah. Perubahan yang signifikan. Hidup mesti berubah. Dan percayalah, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata, siapa yang dipimpin Roh Allah? Yang adalah hak sebagian dari hak istimewa orang yang menerima Yesus. Jadi sekali lagi, untuk kita berhasil dalam kita boleh bergandengan dengan Roh Allah. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama, kesediaan kita. Penyerahan kita. So kalau enggak kita akan seperti domba. Sifat manusia. Menurut jalannya sendiri. Yang kedua, untuk kita berhasil mampu berjalan dengan Roh kedua, kita harus tahu. Kita harus merubah pola pikir kita. Jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranku. Tadi kita sudah bahas. Di dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, pembaruan pikiranmu. Sehingga kamu boleh mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup. Yang ketiga, untuk kita berhasil untuk bergandeng tangan dengan Tuhan, saya kembali akan membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatanmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi untuk kita boleh berada dalam gandengan tangan Tuhan. Ayat ini berkata kita membangun diri bahwa kita ini sadar kita ini berhutang. Saudara ingat di dalam 1 Korintus pasal 6 katakan, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dia sudah menebus kita. Dengan darah yang mahal. Lalu, apakah sudah? Belum selesai. Dengan apa? Dengan ini. Setelah dia menebus kita dari dosa. Sekarang kita mesti berjalan dengan Roh Allah. Kenapa kita mesti dalam gandengan Tuhan? Supaya kita sadar, supaya kita kuat, kita ini berhutang. Ya, kita berhutang. Sekali lagi, jadi anak Allah bukan otomatis. Ada harga yang juga harus kita bayar. Yaitu ketaatan kita, keseriusan kita. Tetap Tuhan menuntut. Makanya di dalam Filipi dia berkatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita berkata, kan sudah Yesus sudah selamat. Iya, tapi tetap ada yang kita kerjakan. Apa? Kita mau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk melewati hodos, jalan panjang. Jalan salib. Di situ hidup kita digarap, dibentuk dari waktu ke waktu. Bisa dibentuk dari pengajaran firman Allah. Bisa dibentuk dengan masalah kita. Bisa dibentuk mungkin dengan penyakit kita. Bisa dibentuk lagi dengan persoalan-persoalan hidup kita. Persoalan rumah tangga kita, persoalan ekonomi, persoalan anak. Itu bagian daripada Allah.
Dengan Roh Kudus kita bergandengan tangan. Di situ kita diproses. Sampai betul-betul kita memiliki pola pikir seperti Allah. Mari Bapak Ibu, Roh Kudus akan menggandeng kita. Satu, kalau kita bersedia digandeng. Bersedia untuk apa? Kita harus berani merubah pola pikir kita. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi. Kita tidak memikir hidup untuk diri kita lagi, tapi apa yang saya bisa buat untuk Tuhan. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk Dia. Dan tadi bagian yang ketiga yang kita lihat, untuk Roh Allah memimpin kita. Bagian yang ketiga yang kita sudah bahas bersama-sama adalah kita harus sadari kenapa kita mesti lakukan. Kita jalan, kita berhutang. Ya, kita harus balas kasihnya Tuhan. Dengan apa? Ya ini tadi, kita masuk bagian yang terakhir. Kalau tadi yang bagian yang pertama dikatakan dipimpin Roh Allah, itu adalah dipegang tangan, bergandengan tangan. Lalu bagian yang kedua, dipimpin, di sini saya catat di tulisan saya, dipimpin itu adalah berjalan bersama menuju suatu arah tujuan tertentu. Dia pimpin kita di satu jalan, tadi sudah saya singgung ya, jalan yang panjang, perjuangan jalan hidup kita. Menuju arah tujuan, bukan tujuan yang kemana-mana, enggak, satu tujuan tertentu. Tertentu kita apa? Yaitu tadi, menjadi anak-anak Allah. Ini sudah kita bahas dalam beberapa minggu ini. Berkeadaan anak Allah. Dia proses hidup kita. Akhirnya perjalanan hidup yang kita temu bersama Roh Kudus. Kalau sudah masih ingat ada 5 hal. Untuk anak Allah. Dia boleh hidup berjuang untuk hidup tidak bercacat, tak bercela. Tidak takut menghadapi segala sesuatu. Dunia bukan satu keindahan lagi. Karena kita tahu ada sasaran tertentu yang kita mau hadapi. Tuhan berikan buat kita sebagai anak Allah. Dan yang keempat kita sudah bahas bersama. Roh Kudus membawa kita bukan mementingkan diri sendiri kita. Tapi bagaimana hidup kita bisa berarti buat orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, kerinduan rumah Bapa. Ini anak Allah. Ini tujuan kita. Roh Kudus. Dia bawa kita, dia gandeng-gandeng kepada satu titik. Berulang kali saya katakan, satu titik kita adalah arah yang tertentu. Arah yang tertentu itu adalah kita boleh sah menjadi anak-anak Allah. Kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Itu biarlah melalui ibadah hari ini, hari raya Pentakosta hari ini. Kita introspeksi diri kita. Seberapa ketaatan kita, kepekaan kita dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, Tuhan pimpin kita melewati jalannya Tuhan, pola pikirnya Allah yang seringkali tidak sesuai dengan pola pikir kita. Saya rindu firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Dipimpin Roh Allah artinya digandeng. Dia pegang tangan kita. Itu baru bisa terjadi kalau kita punya kesediaan dipimpin. Kalau kita sadar bahwa pimpinan Roh Allah beda dengan diri kita sendiri. Ya, dipimpin oleh Allah yang Tuhan berikan buat kita sekalian.
Kita harus merubah pola pikir kita. Yang kedua, kita siap merubah pola pikir kita yang bertentangan dengan pola pikirnya Allah. Yang ketiga, kenapa? Kita akan menjadi semangat untuk dipimpin Roh Kudus. Karena itu utang yang harus kita bayar. Dia sudah menebus kita. Ya, kita suka nyanyi, bukan dengan barang yang fana. Dia sudah menebus kita. Lalu apa yang kita mau bayarkan? Nah, hidup ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita bayar hutang kita. Dia mau pimpin saudara dan saya, Roh Kudus, ke arah tertentu. Arahnya apa? Supaya kita betul-betul jadi anak Allah. Bukan berstatus anak Allah, tapi berkeadaan anak Allah. Biarlah firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Menguatkan kita. Mari lanjutkan perjalanan hidup kita Bapak Ibu ya. Dengan skala apa yang sedang terjadi hari ini, saya berharap kita tetap di jalan Tuhan. Makanya dalam kebaktian yang sudah kita lakukan saya bersama Mas Heri, kami tidak akan pernah membahas mengenai COVID apa yang saya tidak. Karena saya tahu ini semua rancangan Tuhan. Dilewatkan semua seperti ini supaya manusia kembali kepada Allah. Berada dalam pimpinannya, terus melangkah sampai satu waktu kita betul-betul jadi anak Allah. Kita tetap berdoa supaya persoalan ini selesai. Masalah ini bisa selesai. Tapi kalau toh belum selesai, hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini anak-anak Allah. Makanya bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Ikuti pimpinan Roh Kudus. Punya waktu kita bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu di dalam doa kita. Setiap saat dimanapun kita berada, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Roh Kudus siap menyertai kita. Ya, itu bagian daripada hak istimewa kita. Biarlah ini firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang menyertai kita, kita akan digiring masuk kepada satu tempat akhir nanti, yaitu kita layak disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari, saya ingin mengajak kita menyanyi satu pujian. Roh Kudus, Roh kebenaran. Singer untuk menyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Sekali lagi dari atas. Supaya ku pahami
kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu, Firman-Mu ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kita menyanyi kembali dari atas. Saya akan nyanyikan ini. Kudus, Roh kebenaran. Makasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberi pengertian buat kita, kesediaan kita untuk Roh Kudus memimpin kita. Supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di. Kita menyanyi refnya bersama-sama. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Keperlu firman-Mu, ku perlu firman-Mu, ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu sekarang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dengan firman yang sudah kami dengar, Tuhan memberi kami pengertian lebih dalam. Hari ini kami memperingati Hari Raya Pentakosta. Dan biarlah Pentakosta yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yang akhirnya terbentuklah gereja mula-mula, sampai kami hari ini Tuhan berada di gereja akhir zaman. Kami yakin Roh Kudus tetap ada buat kami. Tapi hal itu akan menjadi sia-sia kalau dalam diri kami tidak ada kesediaan untuk bergandengan tangan dengan Bapa, untuk bergandengan dengan Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini, yang boleh memberi pengertian lebih dan lebih lagi buat kami. Supaya di hidup yang Tuhan berikan bagi kami hari-hari ini, kami boleh menggunakan hidup ini dengan serius Bapak. Keadaan dunia bukan akan menjadi lebih baik, tetapi kami tahu sasaran kami bukan dunia. Garis akhir kami bukan dunia. Garis akhir kami adalah pulang ke rumah Bapa. Garis akhir kami adalah langit baru, bumi baru, dan yang akan dihuni oleh anak-anak-Mu Bapa. Itulah sebabnya oleh firman-Mu hari ini, oleh keadaan yang ada di sekitar kami akan lebih mendekatkan diri kami kepada-Mu. Akan membuat kami semakin sadar, kami perlu Engkau. Kami harus bayar harga kami untuk kami setia, serius, dituntun oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih, hamba berhenti berbicara.
Dan biarlah Tuhan Roh Kudus akan memberkati kami dengan firman-Nya. Memberi pengertian buat kami, untuk kami semakin memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu memiliki kehidupan yang berjuang, sehingga pada akhirnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung dari ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Mari kita akan segera tutup ibadah kita pagi hari ini. Dan bagi jemaat GPJKU yang ingin mempersembahkan persembahan lewat pujian ini, silakan, dan nanti diserahkan kepada bendahara gereja. Mari kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir. Engkau sudah memberkati semua yang melayani Tuhan hari ini. Dan biarlah jerih payah, jerih lelah pelayan-pelayan-Mu Tuhan akan memberkati kembali. Tuhan pakai kami terus untuk menjadi berkat untuk sementara di dalam situasi yang seperti ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami teringat kawan-kawan kami seiman yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan berkati, yang kelemahan, dalam kelemahan Tuhan kekuatan buat mereka sekalian. Terutama melalui firman-Mu hari ini Bapak. Ada satu tuntutan dalam hidup yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami. Bagaimana kami akan belajar menjadi anak-anak yang bersedia, dipimpin oleh Roh Allah, menuju kepada satu arah yang pasti, yang kemudian kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu. Di dalam segala situasi hidup yang kami alami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu,
Engkau tahu keperluan umat-Mu. Dan Engkau tahu bagaimana Engkau akan menolong kami anak-anak-Mu Bapa. Karena firman-Mu berkata, itu semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa-Mu tahu, Bapa di sorga tahu apa yang sedang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Kami terus akan berdoa untuk situasi kali ini Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami yang kami cintai, pemimpin-pemimpin kami yang saat ini terus sedang berjuang untuk menetralisir keadaan yang ada saat ini Bapak. Tolong berkati kami semuanya. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka mulai mempunyai hati yang bersama, berjuang untuk negara ini, berjuang untuk rakyat semesta ini Bapak, rakyat Indonesia, untuk senantiasa di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu, berkati umat-Mu, biarlah di hari-hari ini, di mana kami harus berada di rumah, Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Tuhan mencukupkan semuanya, segala keperluan kebutuhan kami Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami akan segera mengakhiri ibadah kami, untuk kemudian kami akan melanjutkan kegiatan kami di hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami sekalian. Dan pada akhirnya kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat kasih Allah Bapa. Damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebaktian kita hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa terus untuk keadaan yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya semua ini Tuhan punya maksud, punya rencana. Yang pasti Tuhan menuntut kesetiaan kita. Dengan keadaan seperti ini, apakah kita juga masih setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih setia untuk melayani Tuhan? Makanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelayanan yang hampir semuanya yang ada di pastori ini. Hanya ditambah 1-2 orang, kami tidak melibatkan yang lain. Dan mereka begitu setia sampai akhir. Walaupun kami harus siaran kadang-kadang sampai menjelang dini hari, tapi penuh keceriaan kami boleh melakukan semuanya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Saya itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah keadaan seperti ini akan terus membuat kita lebih tekun beribadah kepada Tuhan, lebih setia di dalam kita mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Secara manusiawi saya juga akan kangen dengan Bapak Ibu semua ya, baik yang di Palembang, di Kayakung. Tapi mari kita masih bisa berdoa bersama di tempat kita masing-masing, kita saling mendoakan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Akhirnya saya ingin sampaikan untuk jemaat Palembang, untuk jemaat Kayu Agung, baik GBT maupun GBCKU, saya ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.